Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi untuk exercise kelas 8 ya. Buat exercise kelas 8, kita lanjut. Kemarin nomor 32 ya. Oke, sekarang kita coba sampai nomor 30. Oke, kita coba nomor 33 ya. Ya. Kemarin sudah dicoba belum? Sudah. Oke. Sudah selesai berarti. Kita lanjut ya. Ya. Oke, nomor 34. Diagram di bawah menunjukkan kegambaran dari 180 siswa pada suatu sekolah. Ya, di mana 180, kemudian banyak siswa yang gemar sepak bola adalah. Ya, kita coba untuk yang nomor 34. Diagram di bawah menunjukkan ini ya, nomor 34. Di mana yang dicari adalah siswa yang gemar sepak bola, karena di sini kita ketahui ya. Di sini kita diketahui 60 derajat, 80 derajat, 50 derajatnya. Satu lingkaran tadi kemarin kita jelaskan bahwa satu lingkaran adalah 360 derajat. Untuk mencari sepak bola berarti kita kurangi dengan 60, ya. Kita kurangi dengan 80 derajat, kita kurangi lagi dengan 50 derajat, sehingga kita peroleh 360 kurangi 60 300 ya. 300 dikurangi 80 itu adalah 220. 220 kita kurangi 50 adalah 170 ya. 170 derajat. Benar ya? Oke. Banyaknya siswa yang gemar sepak bola adalah caranya adalah sepak bola itu sama dengan 360. Yang ditanyakan adalah 170 derajat bagi dengan, karena yang diketahui seluruh siswa ya. Berarti ini kita bagi dengan 360 derajat, kita kalikan dengan siswa 180 ya. Coba dihitung lagi kira-kira ada kesalahan di situ. 30 ditambah ya, ini kita coret ya. Ini berarti 2. Dua ya. 2. Berarti 170 kita bagi dengan 2. Berapa berarti? 85. Berarti siswanya ada 85. Jawabannya yang C, nomor 34. Oke, sekarang kita coba dari nomor isainya. Ini isai. Oke, jadi sama kayak kemarin. Ini ulangan matematika kelas 9A seperti berikut. Oke, seperti itu. Kemudian dicari adalah min, median, logis. Ini saya gambarkan ulang tabelnya ya. Bisa ini. Oke, kembali kalau seperti ini modelnya. Ya, yang harus kita cari dulu adalah N kali F-nya dulu. Nah, ini frekuensinya kita cari berapakah jumlahnya frekuensi ini. Nah, kalau misalkan ini ya, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16, 16 ditambah 12, 28, 28 ditambah 64 ya. 34 tambah 4, 38, 8 tambah 2, berarti 40. Jadi frekuensinya jumlahnya adalah 40. Ya, oke.
Kan kita cari N kali F. Yang tabel sama kayak kemarin caranya. Jadi 3 kali 1, 3, 4 kali 3, 12 ya. Kemudian 5 kali 4, 20, 6 kali 8, 48, 7 kali 12, berapa? 84. 84, 8 kali 6, 48, 2 kali 4, 36. 20. Nah, ini kita jumlahkan, ya. Saya kasih tambah ini. Itu maksudnya adalah jumlahan. Jumlahan. Berarti 3 tambah 12. Coba kita hitung. 15, 35. 35, 4 tambah 48. 55. 137. Apa? 200 berapa ya? 271. Coba dihitung lagi ya. Coba hitung mesinnya sekian. Coba dihitung lagi. Benar? 1 ya? Ya. 3 tambah 12 tambah 20 tambah 48 tambah 84 tambah 48 tambah 36 tambah 20. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita cari adalah min. Min adalah rata-rata. Kemarin lambangnya adalah N kali F dibagi dengan frekuensinya ya. Dibagi dengan frekuensi. Maksudnya jumlahan. Jadi, oke. Sehingga ini 271 kita bagi dengan 40. Ya. Hasilnya berapakah kira-kira? Kita bagi dengan 40 ya. 40. Jadi 6,775 atau bisa kita tulis 6,8. Itu yang kita bulatkan. Itu untuk minyak. Oke, sekarang kita cari median. Median adalah nilai tengah. Ya, tadi kemarin kalau misalkan berdata genap, ya, ini kan genap ya. Caranya gimana kalau mencari data genap? Kemarin untuk mencari median itu caranya adalah mencari data genap X N plus 1 ya dibagi 2 ini ya. N plus M per 2 plus 1 N per 2 plus 1 ditambahkan dengan X N per 2 ya, kita bagi dengan 2 ini ya. Jadi caranya adalah X N nya adalah 40, berarti 40 per 2 ditambah 1 kita tambahkan dengan X 40 per 2 kita bagi dengan 2 sehingga kita peroleh 40 bagi 2 yaitu 20 ditambah 1 yaitu 21 ditambah dengan X 20 dibagi dengan 2. Nah, di sini kita lihat ya, data ke 21 dan ke 20 terletak di mana? Dengan frekuensinya ini 1 tambah 3 4 4 tambah 4 8 8 tambah 8 16 ya. 16 ditambah 12 28. 28. Berarti data ke 21 dan ke 20 terletak di nilai 7. Berarti di sini bisa kita tulis 21 dan 20. Kenapa? Soalnya dari sini kan 16 ya jumlahnya 16. Oke, di 7 ini langsung 28. Berarti di sini 7 ditambah 7 bagi dengan 2 sama dengan 7. Itu ya.
Mediannya kita ketahui 7, minnya kita ketahui 6,8. Nah, sekarang harus kita cari adalah modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul berapa sini? 7. Berarti modusnya adalah 7. Ya, saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nilai rata-rata tes matematika 15 siswa adalah 6,5. Bila nilai DD dan PP disertakan, maka rata-ratanya menjadi 6,7. Tentukan nilai rata-rata kedua anak tersebut. Ya, kita coba misalkan nomor 2. Nilai rata-rata 15 siswa adalah 6,5. Yang 2, untuk nilai rata-rata 15 siswa itu adalah 6,5. Kemudian, bila nilai DD dan PP disertakan, maka rata-ratanya menjadi 6,7. Berarti jika ditambah 2 anak lagi ya, rata-ratanya jadi jika 17 siswa, itu rata-ratanya menjadi 6,7. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai rata-rata kedua anak tersebut. Ya, nilai rata-rata tadi. Oke. Nah, begini. Mencari rata-rata itu kan rumusnya sama dengan 15 ya. Kita kali dengan ini 6,5 kemarin ya. Kita tambahkan dengan 2 anak ini. 2 anak itu yaitu tadi siapa namanya? D dan PP. Kita kasih lambang DF gitu ya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya anak. Berapa? 17. Nah, ini ya. Jika rata-ratanya ini ya, rata-ratanya 17 siswa itu adalah 6,7. Jadi kita tulis 6,7. 6,7 sama dengan 15 kali 6,5 kita tambahkan dengan DF itu dibagi dengan 17. Ini ya. Nah, di sini kita kalikan silang ya, kita kali silang jadinya adalah 6,7 kali 12 sama dengan 15 kali 6,5 sama dengan 7. Coba dikalikan 6,7 dikali dengan 17 berapa? Berapa? 113,9. Ya, sama dengan 15 kita kalikan dengan 6,5 adalah 97,5. Ini ya, ditambah dengan DF. Jadi kita cari DF, berarti selain DF kita pindahkan. Ini adalah kita tulis seperti ini. Ini kita pindahkan jadi bernilai negatif 113,9 kurangi dengan 97,5. Maka DF sama dengan berapa? Berapa? 16,4 ya? Oke. Nah, ini untuk jumlah siswa ini ya, nilai DD ditambah nilai PP itu hasilnya adalah 16,4. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai rata-rata kedua anak tersebut. Jadi caranya adalah mencari rata-rata. Jadi ini cukup kita bagi 2 ya. Rata-rata DF itu sama dengan, karena ada 2 anak berarti 16,4 kita bagi dengan 2, yaitu berapa? 8,2. Itu ya rata-ratanya. Untuk yang kedua caranya seperti ini. Oke, itu yang nomor 2. Sekarang kita coba untuk yang nomor 3. Nomor 3 adalah nilai ya. Nomor 3, nilai rata-rata 12 anak adalah 7,8.
Jika digabung dengan 4 anak yang rata-ratanya 8,6, maka tentukan nilai rata-rata gabungan anak tersebut. Ya, caranya adalah nomor 3. Nilai rata-rata 12 anak 7,8. Jika digabung dengan 4 anak yang rata-ratanya 8,6, maka tentukan rata-rata gabungan anak tersebut. Nilai rata-ratanya. Jadi kayak gini tulisnya. Jadi mencari rata-rata itu sama dengan ya tadi ada 12 anak dengan rata-rata 6,8 ya. Oke, 7,8 kalikan dengan 7,8 ditambahkan dengan 4 anak yang rata-ratanya 8,6. Ya, kita bagi dengan jumlahnya siswa. Jumlahnya siswa adalah 12 dan 4, berarti ada 16 siswa. Sehingga rata-ratanya adalah, kita coba cari 12 kali 7,8 berapa? Berapa? 93,6 ya. 93,6 gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan 4 kali 86. 4 kalikan dengan 8,6. Berapa hasilnya? 34,4. Oke, kita bagi dengan 16. Kita jumlahkan. Jadi 93,6 kita jumlahkan dengan 34,4. Ini adalah 128. Kita bagi dengan 16. Hasilnya adalah berapa? 8 ya? Ya, 128 kita bagikan dengan 16. Itu ya. Untuk rata-rata keseluruhan ya, dari rata-rata gabungan anak caranya kayak gini. Itu rata-ratanya jadinya adalah 8. Itu ya. Itu untuk soal isai yang terakhir. Nah, oke. Kalau sudah, kita coba lanjut ke bab selanjutnya, bab terakhir yaitu bab tentang peluang ya. Bab tentang peluang. Oke. Ini kita tutup, kita lanjut ke yang peluang. Ya. Oke, untuk yang peluang, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang peluang. Ya, untuk yang namanya peluang itu dapat didefinisikan sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Jadi untuk peluang itu ya, itu merupakan cara yang dilakukan. Ini artinya adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui perkiraan ya, itu kemungkinan atau perkiraan gitu ya. Nah, di dalam peluang ini, di dalam peluang itu ada beberapa subbab, yaitu yang pertama yaitu ruang sampel ya, ruang sampel atau himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin ya. Ini himpunan dari semua
percobaan itu namanya raw sampel. Kemudian ada yang namanya titik sampel, atau biasanya disebut itu anggota yang ada di dalam raw sampel, ya, itu titik sampel. Kemudian ada lagi kejadian, titik sampel itu anggota yang ada di dalam sampel. Ada lagi yang namanya kejadian. Yang namanya kejadian merupakan himpunan bagian dari observ. Himpunan bagian itu namanya kejadian. Nah, di rumus matematikanya, kalau yang peluang itu ada beberapa rumus, yaitu di sini ya. Oke, untuk peluang pada umumnya tidak pernah melebihi 1. Jadi peluang itu rentangnya dari 0 ya sampai 1. Jadi peluang itu tidak pernah melebihi 1. Jadi batas paling. Jadi kalau kejadian yang paling memungkinkan itu pasti bernilai 1. Ya. Misalkan jam sekian, ya kan? Kemungkinan anak-anak kelas 8 dari Primagama untuk belajar online itu kemungkinannya berapa? Berarti 1, karena pasti kan pasti ada kemungkinan. Itu untuk peluang maksudnya. Kejadian yang pasti itu akan bernilai 1. Nah, itu untuk peluang. Nah, selain peluang, untuk mencari peluang suatu kejadian itu umumnya adalah peluangnya untuk mencari peluang suatu kejadian. Nah, saja P dengan huruf K untuk mencari kejadian yaitu N K per NS. Apakah NK per NS? NK itu adalah ya banyak kejadian yang diharapkan, dan yang NS itu adalah semestanya, ya, ruang sampel semestanya. Kemudian dalam peluang juga ada rumus dari frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu rumusnya adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Nah, di sini kita langsung terapkan ke soal saja biar agak lebih gampang, biar mudah dipahami ya. Ya. Oke. Sebenarnya ada banyak lagi. Saya rasa untuk yang kelas 8 masih di start sampai sini dulu. Oke, akan kita coba nih ya untuk peluang tidak pernah melebihi 1, terus peluang seperti ini. Kemudian untuk rumus dari frekuensi relatif, ya. Biasanya frekuensi relatif itu digunakan ketika sekalian diketahui itu banyaknya kejadian pelemparan koin, kemudian pelemparan koin itu dicoba berapa kali. Menjadi frekuensi relatif. Ya, kita coba untuk yang langsung di soal. Jadi yang pertama, 2 buah mata uang dan sebuah dadu dilambungkan bersama-sama. Banyaknya anggota ruang sampel adalah itu ya, anggota ruang sampel. Yang pertama, untuk yang peluang 2 mata uang dan sebuah dadu. Mata uang koin ya. Ya. 2 koin dan 1 dadu. Nah, untuk mencari ruang sampel itu kan sebenarnya boleh pakai cara tabel ini ya. Ini tadi belum dijelaskan cara tabel. Jadi koin itu ada 2, ya. Koin itu ada 2, yaitu sisi gambar dan sisi angka, ya. Jadi ini koin yang pertama itu angka dan gambar. Kemudian koin yang kedua angka dan gambar juga. Nah, kalau kita lempar, kemungkinan muncul dari 2 koin ini kan bisa muncul angka-angka, ya, bisa muncul angka gambar ketika kita lempar, bisa muncul gambar angka,
ya. Ya. Bisa lagi muncul gambar-gambar. Nah, ruang sampel untuk 2 koin adalah ini, ya. Kemudian satu dadu itu kan terdiri dari 6 ya. Kalau dadu itu ada 6 ya. Ya. Ada 6 sisi, ya kan. Nah, untuk mencari ini, jadi tadi kan sudah kita ketahui, kita pakai tabel juga boleh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya untuk yang dadu. Ini kita tulis AA, AG, GA, ya. Kemudian GG. Ini untuk penjabaran saja. Ini dapat dari mana? Dari sini, ya. Dapat dari sini. 1, 2, 3 sampai 6 ini apa? Muka dadu. Muka dadu ada 6 sisi ya. Nah, sehingga kemudian ketika 2 koin dan 1 dadu ini kita lempar bersamaan, kemungkinan akan muncul angka 1 dan angka-angka, angka 2 dan angka-angka ini ya. Kemudian 4 angka-angka, 5 angka-angka, 6 angka-angka, dan seterusnya ya. Iya. Satu angka gambar. Dulu biar agak kemudian yang ini ada 2 gambar-gambar, 3 gambar-gambar. Gitu ya. Jadi ruang sampel untuk yang nomor 1, ruang sampelnya adalah banyaknya kemungkinan dari percobaan ini berapa? Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 6 berarti ada 24. Ya. Ada 24. Ruang sampelnya ada 24. Itu untuk mencari kemungkinan. Sebenarnya ada cara langsungnya ya. Kalau misalkan 2 koin itu kan ada dalam satu koin itu ada 2 muka koin ya, ada gambar dan angka. Kalau ada 2 koin berarti ya 2 muka koin ini kita pangkatkan dengan banyaknya koin. Banyak koin. Itu ya. Kemudian kalau dadu, satu dadu ya. Satu dadu, kan dadu itu ada 6 sisi. 6. Kita pangkatkan dengan banyak dadu. Banyak dadu. Itu ya. Jadi untuk mencarinya, ini untuk mencari ruang sampel untuk koin saja, berarti 2 pangkatkan dengan banyaknya koin. Untuk dadu, berarti 6 pangkatkan dengan banyaknya dadu. Ya, itu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari tadi koinnya ada 2, berarti 2 pangkat 2 yaitu sama dengan 4. Kemudian 1 dadu berarti 6 pangkat 1 sama dengan 6. Dari sini paham? Paham. Oke ya. Nah, sekarang untuk mencari ruang sampel keseluruhan, ruang sampel itu sama dengan ini ya, ruang sampel koin kalikan dengan ruang sampel dadu, berarti 4 kalikan dengan 6. Ini adalah 24. Gitu ya. Nah, itu sama ya ini. Nah, fungsinya ini untuk apa? Saya untuk menjelaskan nanti ketika kalian mencari peluangnya. Kan harus ketahui ruang sampelnya dulu, dicari ruang sampelnya. Ya. Oke. Ini jawabannya untuk yang nomor 1. Banyaknya anggota ruang sampel adalah 24. Jadi jawabannya adalah yang Bang apa?
Gitu ya, untuk yang jawabannya sama. Bateraimu habis ya? Kalau pakai manual berarti kalian pakai yang namanya tabel, ya. Kalau yang langsung pakai cara ini. Oke. Sekarang yang nomor 2. Jadi seperangkat kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu bernomor 10. Ya. Dari seperangkat kartu bridge, ini nomor 2. Nomor 2, kartu bridge itu sampelnya, ya, sampelnya, semestanya atau semestanya. Ya. Semestanya itu ada 52. Kartu bridge itu, maksudnya semestanya itu adalah jumlah kartu bridge keseluruhan itu ada 52. Nah, sekarang yang dicari adalah jika diambil satu kartu secara acak, peluang terambil kartu bernomor 10 adalah, ya. Tadi peluang, rumusnya peluang adalah, ya, peluang kejadian itu sama dengan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya semesta, ya, banyaknya semesta. Nah, ini ya, peluang, banyaknya peluang kejadian itu sama dengan NK per NS, sehingga banyaknya kejadian tadi ya, yang dicari adalah peluang terambilnya kartu bernomor 10. Dalam kartu bridge nomor 10 itu ada 4, yaitu ya, love, Ya. love greeting, love, kemudian greeting ya, Waru. ya kan, baru. Terus lagi satu lagi, Wajik. ya, ada 4, 10 kan, kalau 10 ada 4. Nah, berarti kan banyaknya kejadian ada 4 kejadian, karena hanya ada 4 kartu 10 dibagi dengan semestanya. Semestanya berapa? 52. Banyaknya kartu bridge ada 52. Berarti peluangnya adalah 4 per 52. Atau boleh kita sederhanakan, jadinya adalah 1/13. 1 per 13. Itu ya. Berarti jawabannya yang D. itu ya untuk yang nomor 2. Oke, untuk nomor 2 kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba untuk nomor 3. Nomor 3. Nah, ini untuk nomor 3 tadi kita bahas tentang frekuensi relatif. Banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Ini nomor 3, sebuah koin uang logam dilambungkan sebanyak 60 kali. Permukaan gambar muncul 30 kali. Frekuensi relatif muncul angka adalah, ya, frekuensi relatif muncul angka. Tadi yang diketahui adalah permukaan gambar muncul 32 kali. Ini kita coba kerjakan nomor 3. Sebuah koin dilambungkan sebanyak 60 kali. 60 kali itu adalah banyaknya percobaan. 60 kali. Banyaknya percobaan. Itu sama dengan 60 kali. Kemudian yang muncul permukaan gambar. Yang permukaan gambar itu sama dengan 32 kali ya. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi relatif muncul angka. Ya, angka. Berarti yang kita cari adalah angka. Berarti percobaan yang muncul angka, pelemparan yang muncul angka berapa? Berarti 60 kurangi 32. Berapa? 60 kurangi 32. 60 dikurangi 32. 28 kali. Gitu ya. Nah, sekarang kita pakai cara rumus ini. Banyaknya kejadian kita bagi dengan banyaknya percobaan. Banyaknya kejadian itu maksudnya yang ini, munculnya ini. Frekuensi relatif itu sama dengan tadi percobaan yang muncul angka itu 28. Ada 28 kali, kita bagi dengan 60. 60 ini banyaknya percobaan keseluruhan. Kita bagi dengan, ya. Sehingga frekuensi relatifnya adalah 28 per 60. Atau bisa disederhanakan jadinya apa? 14 per 30. Sederhanakan lagi jadinya 7 per 15. Nah,
Oh, sorry. Untuk yang nomor 3, tadi cukup sampai sini saja ya, nggak perlu ditanyakan. Iya. 28/60. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke ya. Untuk nomor 3. Oke, nomor 3 tadi jawabannya yang C. Kita coba lanjut untuk nomor selanjutnya. Oke, sekarang kita coba untuk yang nomor 4. 3 buah dadu dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya angka yang sama pada ketiga dadu adalah. Ini nomor 4. 3 buah dadu dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya angka yang sama pada ketiga dadu. Ya, tadi ya, kita cari semestanya dulu. Kita cari semestanya dulu berapa. Ya, tadi untuk mencari ruang sampelnya atau semestanya, kan caranya kayak gini ya. Tadi cukup kita cari, nggak usah ini dulu ya. Kita cari pakai ini dulu ya. Untuk mencari 2 koin berarti kalau koin 2 pangkat banyaknya koin. Kalau dadu berarti 6 banyaknya kali 6 pangkat banyaknya dadu. 6 dari mana? Karena muka sisi dadu ada 6 sisi. Gitu ya. Jadi sekarang yang di sini 3 buah dadu berarti ada 6 pangkat banyaknya dadu. Ya, banyak dadu. Ya. Jadi sama dengan 6 pangkat 3. Gitu ya. Berarti 6 pangkat 3 berapa? 36 dikali 3. 3, 18. 216. 216. Gitu ya. Bentar. Jadi ini 216. Nah, sekarang yang kita cari adalah peluang munculnya angka yang sama pada ketiga dadu. Berarti untuk mencari peluang, kita coba dulu sebentar jawabannya. 216. Sebentar. Tiga buah dadu dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya angka yang sama pada ketiga dadu adalah, itu berarti banyaknya semesta berapa? Banyaknya kejadian ada berapa kalau misalkan muncul angka yang sama pada ketiga dadu? Nah, sorry, ini kita harus cari pakai tabel dulu. Berarti ada ini ya, kita pakai tabel ini dulu ya. Cari pakai tabel ini dulu boleh, ya. Nah, kalau misalkan sorry ini saya coret dulu. Nah, angka yang sama dalam 3 buah dadu dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya angka yang sama. Angka yang sama itu kan 1, 1, 1, ya kan? 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, kemudian 6, 6, 6. Berarti muncul angka yang sama ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti maka peluangnya sama dengan peluang kejadian, ya. Peluang kejadiannya ada berapa? 6. 6 bagi 216. Kita bagi dengan 216. Berapa berarti? 1/36. Gitu ya caranya. Untuk mencari ini pakai yang namanya ruang sampel tadi, pakai cara ini. Ya, pakai cara gini atau boleh pakai yang namanya pohon atau faktor.
Nah, karena banyak ya, ternyata pakai ini dulu aja. Itu nomor 4, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita coba untuk yang nomor 5. Pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam, peluang munculnya 2 gambar dan 1 angka adalah, ya, untuk yang nomor 5, pada percobaan 3 keping uang logam, 3 keping uang logam, kalian boleh pakai yang namanya, ya, kita cari pakai yang namanya untuk A, kemudian G, ya, caranya gini. Ya. Ini koin pertama ketemu koin kedua, ini kan kedua angka gambar, ya. Jadinya adalah ketemu lagi dengan koin ketiga. Ini ada 3 koin ya. Ini koin pertama, sorry saya kasih. Koin pertama, koin kedua, dan koin ketiga. Ya. Jadi koin pertama, angka ketemu dengan angka gambar, ketemu lagi dengan koin ketiga yaitu angka gambar. Ini ketemu lagi dengan koin ketiga juga angka gambar ya. Nah ini juga sama. Koin kedua angka gambar, ketemu lagi koin ketiga yaitu angka gambar. Lagi yaitu angka gambar. Nah, sehingga kita tulis seperti ini. Angka, terus angka gambar, kemudian lagi angka gambar, angka gambar ini, angka gambar, kemudian lagi angka gambar, lagi angka gambar, lagi gambar angka, dan gambar angka. Kemudian ada gambar angka, gambar. Nah, sekarang ini ya, ini adalah semestanya atau ruang sampelnya. Nah, kemudian yang ditanyakan untuk yang nomor 5 adalah pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam, peluang munculnya 2 gambar dan 1 angka. 2 gambar dan 1 angka. Ini ya. Yang gambarnya ada 2 dan angkanya 1. Ya. Gambar angka ya. Kemudian ada lagi ya. 2 gambar 1 angka. Ini juga 2 gambar 1 angka. Berarti yang muncul 2 gambar 1 angka ada 3 kali. Ya. 1, 2, 3. Dengan ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau bisa pakai cara tadi, itu untuk yang koin ya, 2 pangkat banyaknya koin. Karena banyaknya koin ada 3, berarti ada 8 ruang sampel. Nah, di sini yang ditanyakan peluang munculnya, berarti peluangnya sama dengan peluang kejadian itu sama dengan NK per NS. Kejadiannya ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. 3 kita bagi dengan 8. Itu ya. 3 kita bagi dengan 8. Sehingga peluangnya adalah 3 per 8. Di sini jawabannya adalah yang C ya? Iya. C. Ya, untuk yang nomor 5, caranya kurang lebih seperti itu. Untuk mencari peluang dari ruang sampel situ ya, ada yang 3 koin. Oke. Ada pertanyaan untuk yang nomor 5? Tidak. Yang nomor 4 sebenarnya caranya hampir sama, cuma karena banyak kita perkirakan saja seperti itu dan nomor 4. Jadi sekarang kita coba untuk yang nomor
6. Nomor 6 itu dua buah dadu dilempar sekali bersama-sama. Banyaknya titik sampel, ya, titik sampel dari itu ya, tadi banyak ini. Oke. Titik sampel itu adalah anggota yang ada di ruang sampel. Banyaknya anggota ya, banyaknya anggota yang ada di ruang sampel. Oke. Jadi cara mencari ruang sampel adalah nomor 5 ya, nomor 6. Mencari nomor 6. Dua buah dadu dilempar sekali bersama-sama. Banyaknya titik sampel. Nah ini. Tadi caranya, karena dadu ada 6 isi, dipangkatkan dengan banyaknya dadu. Banyaknya dadu berapa? 2 ya? Iya, 2. 2, berarti 2. Berarti 6 pangkat 2 adalah 36. 6. Berarti anggota dari ruang sampel ada berapa? 36. 6. Berarti banyaknya titik sampel ada berapa? 36. Ya, nomor 6 jawabannya adalah yang D. Oke, itu untuk nomor 6. Sekarang kita coba untuk nomor selanjutnya, yaitu nomor 7. Nomor 7. Ya. Dua keping uang logam dilempar undi bersama-sama dengan sebuah dadu. Dua keping uang logam dilempar undi bersama-sama dengan sebuah dadu. Peluang munculnya dua gambar pada mata uang dan mata 4 pada dadu adalah sebetulnya kita sudah menghitung. Nah ini ya, ada dua keping uang logam dilempar undi bersama-sama dengan sebuah dadu. Berarti ada dua uang logam dan satu dadu. Tadi kita sudah mencoba untuk menggambarnya ini ya, dua logam dan satu dadu. Ya. Kita ketemu tabelnya seperti ini, dua logam dan satu dadu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah peluang munculnya dua gambar pada mata uang dan mata 4 pada dadu. Dua gambar dan mata 4 ya. Di sini ya kita lihat dua gambar dan 4. Dua gambar dan angka 4. Ada berapa? Dua gambar dan angka 4. Dua gambar dan angka 4 kan ada satu, cuma ini saja. Ya. Ya, berarti kan banyaknya kejadian hanya ada satu, ya kan? Ya. Satu dibagi banyaknya kejadian ada berapa? 24. 24. Itu ya. Untuk yang nomor 7 ya itu. 1/24. Itu cuma ada NK-nya, itu cuma ada 4 gambar-gambar. Tapi N-nya hanya saja 1. Jadi untuk mencari peluang itu sama dengan MK per NS. Tadi semestanya berapa? 24 ya? 4. Ya. 4. Itu dari tabel yang ini. Ya. Ya. Ini ya, nah, sehingga kita peroleh 1 per 24. Itu ya. Sehingga peluangnya kita ketahui 1 per 24. Sehingga jawabannya adalah yang itu ya. Ini sampai sini nomor 7. Ada pertanyaan enggak? Nomor 7. Oke, itu untuk yang nomor 7 dari jawabannya adalah 1 per 24. Sekarang kita coba untuk yang nomor 8. Ya. Nomor 8 soalnya seperti itu.
Pada percobaan melempar sebuah dadu, hasilnya didapat sebagai berikut. Ya. Pada mata 1 itu muncul 18 kali, mata 2 muncul 15 kali, mata 3 17 kali, dan seterusnya. Frekuensi relatif munculnya mata yang faktor dari 12 adalah, ya, faktor dari 12 itu berapa saja? 2, 3, 4, dan 6. 5. 5 kan enggak tahu? Oh Yang iya. faktor dari 12 ya. Ya. Nomor 8 itu yang merupakan faktor dari 12. Ya. Faktor dari 12 itu ada berapa saja? 2, 3, 4, 6. Oke. Kemudian banyaknya percobaan ada berapa? Banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan itu ada satu juga ikut ya, satu ikut faktor dari 12 kan ya? ya 15, kemudian 17, 4 itu 19, 6 itu 16. 16. Nah sekarang banyaknya percobaan ada berapa? Di total semua. Kenapa? Di total semua. Nah ini, yang di total yang ini ya. Banyaknya muncul percobaan ada berapa? Jadi 18 tambah 15 kita coba dulu. Coba dihitung. Bentar. 18 ditambah 15 tambah 17 tambah 16. 85. Berapa? 85. 85. Coba dihitung lagi. Banyaknya percobaan ini ya. 18 tambah 15 tambah 17 tambah 19 tambah 15 tambah 16. Bentar, saya hitung lagi. Tambah 15 tambah 16 99. 99 ke 100. Coba cek lagi. Oh, 100. Coba dicek lagi ya. Ya. Sama dengan 100. Nah, sekarang kita coba menjumlahkan yang ini. Yang dijumlahkan adalah banyaknya kejadian. Banyak kejadian. Banyak kejadian ada berapa? Tadi ini ya, 18 Ya. tambah dengan 15 tambah 17 tambah 19 tambah dengan 16. Coba jumlahkan sini berapa? Berapa? 85 ya? 5, ya. 85. Sekarang untuk mencari frekuensi relatif rumusnya adalah banyaknya percobaan, banyaknya kejadian ya. Banyak kejadian kita bagi dengan banyaknya percobaan. Sehingga kita peroleh banyaknya kejadian tadi berapa? 85. 5. Ya. Kita bagi dengan banyaknya percobaan berapa? Ada 100 kali. 100 kali percobaan. Sehingga kita peroleh 85 per 100 untuk frekuensi relatif. Kita sederhanakan bisa? Ya. Bisa. Sama-sama kita bagi 5, kita coba. Iya, bisa. 20. 20. Yang ini 85 bagi 5? 17. Ya. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Itu 17 per 20. Yang A. Nah, ini ya.
Untuk peluang sampai sini ada pertanyaan? Sudah tidak ada, jelas. Sudah jelas ya? Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang peluang. Saya tambah materi sedikit juga untuk peluangnya. Oke ya? Ya. Saya rasa cukup kalau tidak ada pertanyaan ya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.